Oke, nah sekarang rantai Markov. Rantai Markov ini seperti apa? Eh, Rantai Markov ini agak mirip dengan dynamic programming sebenarnya ya. Ini pengembangan lebih lanjut dari dynamic programming. Ini materinya sudah cukup lama sebenarnya, tapi akhir-akhir ini digunakan lagi, ya digunakan lagi dalam beberapa keilmuan terbaru. Salah satunya itu adalah machine learning. Pernah dengar machine learning? Nah, machine learning ada satu varian yang terbaru namanya reinforcement learning. Nah, itu reinforcement learning ini menggunakan metode rantai Markov. Nah, kita sekarang belajar dasar dulu, yaitu tentang rantai Markov. Nah, rantai Markov ini mungkin supaya lebih mudah kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Ini terkait mungkin sedang ada wabah virus ya di dunia. Misalnya pada suatu wilayah terdapat wabah virus, setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa ternyata setiap orang sehat beresiko terjangkit virus dengan kemungkinan sebesar 0,1. Ya, artinya dari 10 orang berapa orang yang akan terkena virus? Satu orang dalam durasi 1 tahun, misalnya begitu ya. Setiap orang sehat ada kemungkinan 0,01 meninggal. Sebentar. Ya, setiap orang sehat kemungkinan meninggal ya. Tetap pasti ya orang sehat ada kemungkinan meninggal yang tidak mungkin hidup abadi. Kemudian akan tetapi setiap orang yang terjangkit virus diprediksi akan meninggal dengan kemungkinan 0,2 karena dia terjangkit virus. Misalnya yang terjangkit virus 10 orang berarti berapa yang akan meninggal? 2 orang. Tapi ya syukurnya ada kemungkinan menjadi sehat sebesar 0,05. Nah, setelah berlalu 10 tahun, kira-kira berapa penduduk kota yang tersisa? Ya. Karena terjangkit, meninggal dan seterusnya. Oke, nah gimana nih cara kita menyelesaikan permasalahan ini? Kita bisa menggunakan pendekatan rantai Markov. Ya. Caranya, prinsip dasarnya sederhananya begini. Mungkin saya menjelaskan sederhananya dulu ya sebelum ke teori yang lebih komplit. Bahwa rantai Markov itu punya yang namanya adalah state atau kondisi. Kalau kita lihat di kasus ini ada berapa kondisi di sini? Ada 3, apa saja? Terkena virus, sehat, sama meninggal. Sudah cuma 3 itu kan ya. Jadi maka pertama kita buat 3 state, biasanya diilustrasikan dengan sebuah lingkaran gitu ya. Oke. Berarti kita bikin 3 shape di sini. Mungkin warnanya dibuat putih. Yang pertama apa? Sehat. Kemudian bisa berubah menjadi terjangkit. Kemudian meninggal, ya. Nah, setelah itu kita punya tiga state di sini. Tahap berikutnya kita membuat transformasi state. Nah, dari sehat bisa berubah menjadi sakit, ya. Dari sehat bisa berubah menjadi terjangkit, ya. Cukup jelas panahnya? Oke, kemudian dari terjangkit bisa berubah menjadi meninggal. Dari meninggal bisa sehat lagi nggak? Nggak bisa, ya kan sudah di alam kubur ya, di alam barzah. Nah, dari terjangkit bisa nggak jadi sehat lagi? Bisa sehat lagi. Dari sehat bisa nggak meninggal? Bisa. Maka kita buat juga panah. Ya, kita buat panah ke sini. Nah, tapi dari sehat ada kemungkinan dia bisa menjadi sehat lagi. Maka kita buat juga panah juga. Dari sehat artinya dia tetap sehat kan ya? Nah, seperti ini.
Kemudian dari sakit, dari terjangkit, dia tetap terjangkit. Ada kemungkinan juga. Dari meninggal, tetap meninggal. Begitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita hitung berapa probabilitasnya, berapa peluangnya. Dari sehat menuju terjangkit berapa? 0,1. Berarti kita isi angka text box. Nah, ini ya. Ini sebesar 0,1. Kemudian apa lagi datanya? Kemudian yang sehat kemungkinan meninggal sebesar 0,01. Kita tulis di sini berarti 0,01. Apalagi yang belum terisi? Dari sehat ke terjangkit ini. Berarti kalau yang dari sehat ke tetap sehat berapa? Ya kan probabilitas kalau dijumlah 1 ya. Berarti 1 dikurang 0,1 dikurang 0,01 berapa? 0,89. Nah, jadi kita melihat semua panah yang keluar dulu dari sehat. Yang keluar dari sehat ada 3 panah kan? Nah, ini probabilitasnya ini kalau dijumlah harus 1. Nah, kalau yang meninggal panahnya ada berapa? Yang keluar dari meninggal. Cuman 1. Berarti kemungkinannya meninggal adalah menjadi meninggal kemungkinannya adalah 1. Gitu ya. Oke. Kemudian setiap orang terjangkit virus kemungkinan meninggal sebesar 0,2. Berarti di sini terjangkit menjadi meninggal kemungkinannya 0,2. Kemudian apa lagi? Menjadi sehat 0,05 ya. 0,05. Dari terjangkit menjadi sehat 0,05. Berarti dari sini ya, dari terjangkit menjadi sehat. Berarti yang dari terjangkit tetap terjangkit berapa kemungkinannya? 0,75. Oke. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan diagramnya nih untuk menggambarkan perubahan perubahan state-nya, ya, perubahan state-nya bagaimana? Oke, kalau melihat kondisi seperti ini, apakah kalian bisa memprediksi tidak? Misalnya awalnya ada 1.000 orang sehat. Nah, sehatnya awalnya ada 1.000 orang. Kira-kira ini kan perubahannya sekali lagi harus dipahami, perubahan ini periode waktunya apa? Harus tahu, bulan, tahun. Nah, kita asumsikan ini per tahun. Oke, nah sekarang awalnya orang sehatnya ada 1.000, berarti yang terjangkitnya 0, yang meninggalnya 0. Nah, kira-kira 5 tahun kemudian ada berapa penduduk kota yang tersisa? Nah, kita bisa melakukan perhitungan, ya. Kita bisa melakukan prediksi menggunakan perhitungan matriks.